Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah Ira Puspita Dewi SEME selaku yang membimbing mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah. Oke, perkenalkan nama saya Caisar Lifu Aziz dengan NIM 22104111023. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang zakat. Oke, next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengenalan zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian harta mereka kepada yang berhak menerimanya. Ini merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang bertujuan untuk menyucikan jiwa dan harta serta membantu sesama yang membutuhkan. Oke, jadi dalam pengenalan zakat ini, zakat tersendiri itu adalah wajib untuk bagi umat Islam untuk memberikan sebagian harta kepada yang berhak untuk menerima. Dan di sini saya akan menjelaskan untuk secara bahasa di dalam kitab Fathul Qorib, yaitu zakat secara bahasa adalah berkembang dan secara syara' adalah nama harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dengan cara tertentu dan diberikan pada golongan tertentu. Jadi di dalam secara bahasa ini zakat tersendiri yaitu syara', yang artinya nama harta tertentu diambil dengan cara tertentu dari harta tertentu dan diberikan pada golongan tertentu yang berhak untuk menerimanya. Seperti itu. Next. Selanjutnya untuk jenis zakat sendiri. Dibagi menjadi 3, yaitu zakat mal, zakat fitrah, zakat profesi. Apa itu sih zakat mal? Zakat mal itu sendiri yaitu zakat harta benda yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat, seperti uang, emas, perak, dan barang dagangan. Kemudian yang kedua, untuk zakat fitrah tersendiri yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim, baik tua maupun muda yang mampu pada bulan Ramadan sebelum Idul Fitri. Nah, zakat fitrah itu sendiri untuk waktu yang paling bagus untuk memberikan zakatnya itu kepada yang berhak menerima, yaitu sebelum sholat Id. Yaitu ketika Anda sebelum sholat Id itu pada tanggal 1 Syawal sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, itulah waktu yang sangat baik untuk melakukan zakat fitrah. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu zakat profesi. Apa itu zakat profesi? Zakat yang wajib dikeluarkan atas penghasilan yang diperoleh, yaitu dari pekerjaan ataupun keahlian tertentu. Jadi zakat profesi itu mengeluarkan ketika udah berpenghasilan yang diperoleh itu sesuai dengan dari pekerjaannya ataupun keahlian yang udah dicapai, seperti itu. Next, hukum dan kewajiban zakat. Hukum dan kewajiban zakat sendiri yang pertama yaitu yang pasti wajib. Kemudian yang kedua itu hukum untuk mengeluarkan zakat tersendiri untuk maksudnya hukum mengeluarkan zakat. Kemudian yang ketiga pelanggaran. Untuk yang pertama itu yang wajib, hukum zakat sendiri itu kan wajib. Jadi zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib yang dilaksanakan bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Nah, kemudian untuk hukumnya sendiri itu hukum mengeluarkan zakat itu adalah fardhu ain bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Kemudian yang ketiga yaitu pelanggaran. Bagi yang tidak menunaikan zakat dapat dikarenakan hukuman di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, perhitungan zakat. Yang pertama di sana itu ada nisab, yang kedua ada haul, yang ketiga ada perhitungan. Untuk nisab yaitu, apa itu sih nisab? Nisab adalah jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi ada ukuran minimal yang untuk dikeluarkan untuk melakukan zakat tersendiri. Kemudian yang haul adalah masa 1 tahun atau 12 bulan Qamariyah yang harus dilalui untuk menjadi wajib zakat.
Terus yang ketiga, perhitungan. Zakat dihitung dengan tingkat persentase tertentu, misalnya 2,5%, 2,5% untuk zakat mal dan 1 sa' untuk zakat fitrah. Di dalam zakat fitrah itu kan kita mengeluarkan, seumpama kita ambil dari pertanian beras. Kita yang diwajibkan kan 2,5 kilo. Tetapi untuk mengantisipasi di dalam kitab itu dijelaskan untuk mengantisipasi kurangnya 2,5 itu bisa dilebihkan 1 on, 2,6. Jadi alangkah baiknya kita melebihi 1 on agar tidak terjadinya kekurangan di dalam penghitungan zakat yang mau dikeluarkan. Selanjutnya penerima zakat ataupun mustahik. Yang pertama yaitu fakir. Orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokoknya. Untuk memenuhi pokok hidupnya. Jadi, fakir ini adalah yang pertama untuk berhak menerima zakat untuk penerima. Jadi, yang kedua ini miskin. Orang yang memiliki harta atau penghasilan tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Yang kedua ini untuk yang menerima zakat yang wajib yaitu yang berhak miskin. Jadi orang yang miskin tuh berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang ketiga yaitu amil. Amil ini adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Nah, jadi amil ini juga berhak untuk menerima zakat. Yang keempat yaitu mu'alaf, orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkuat imannya. Jadi dari keempat itu adalah yang berhak untuk menerima zakat. Selanjutnya, tujuan dan manfaat zakat itu tersendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, membersihkan harta. Zakat dapat menyucikan harta dari hak orang lain yang tergandung di dalamnya. Kemudian, membersihkan jiwa. Zakat dapat menghilangkan sifat kikir, rakus, tamak, dan materialistis dari diri seorang muslim. Kemudian yang ketiga, membantu sesama. Zakat dapat membantu meringankan beban orang-orang yang membutuhkan. Jadi, zakat itu sendiri juga sangat bermanfaat ataupun bertujuan penting untuk membantu sesama umat muslim yang sangat membutuhkan. Yang sebelumnya sudah dijelaskan orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya pelaksanaan zakat di Indonesia. Ini di sini ada beberapa lembaga untuk penerimaan zakat. Untuk lembaga pengelola zakat itu sendiri yaitu Badan Amil Zakat Nasional ataupun Basnas dan Lembaga Amil Zakat ataupun bisa disingkat dengan LAS. Untuk jumlah penyaluran zakat sendiri ini ada data pada tahun 2021 zakat yang terkumpul mencapai 10,2 triliun. Kemudian untuk penyaluran zakat sendiri disalurkan kepada 8 asnaf ataupun kelompok penerima zakat. Selanjutnya untuk penutup yang sesi terakhir ini, zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memiliki harta lebih. Selain memiliki manfaat spiritual, zakat juga memberikan dampak positif yang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, marilah kita menunaikan zakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Yang terakhir yaitu terima kasih kepada dosen mata pengampu Manajemen Bisnis Syariah Ira Puspita Dewi SEME. Semoga presentasi ataupun yang dapat saya sampaikan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai zakat dan pentingnya untuk dilaksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.